Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmal idil fitri wa yawma surur wa yawmal maghfur yawma khalaqakumullahu lakum fi ta'am wa harramallahu alaikum fi siyam idza sa'idal khadhibu ala mimbar ansitu wasma'u wa'adhi'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'adhi'u ajrakumullah ansitu wasma'u wa'adhi'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul islam wal iman minal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala al-din waqti lana minka min khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah.
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1441 Hijriah yang baru kita lalui bersama. Bahkan ibadah sholat Id yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini. Juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan gembira. Gembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita gembira karena kita semua umat Islam yang beriman pada pagi hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Akan tetapi di balik kegembiraan ini kita pun merasa bersedih dan menyesal karena di dalam bulan Ramadan yang baru kita lalui bersama, kita belum bisa maksimal menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Padahal semua kita tahu, kita tidak tahu apakah kita masih mendapati bulan Ramadan di tahun depan, apakah kita masih sehat, atau apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tidak sedikit Allah memberikan contoh kepada kita di mana ayah kita mungkin atau ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, para tokoh-tokoh kita yang kita sayangi dan kita cintai pada bulan Ramadan tahun yang lalu, pada hari raya tahun yang lalu, mereka masih berkumpul bersama kita, dan kini mereka telah tiada, sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita doakan mereka, semoga diampuni dosa-dosa mereka, diluaskan kubur mereka, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari betapa banyak pribadi, keluarga, masyarakat, jamaah hingga bangsa dan negara yang tidak baik, amat jauh dari perjalanan hidupnya, dari ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi kita pun termasuk dari golongan orang yang demikian. Semua itu berpangkal pada hati seseorang. Oleh karenanya mari kita senantiasa memupuk hati kita dengan siraman-siraman Qur'ani, karena hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab baik dan buruknya seseorang sangat tergantung pada bagaimana keadaan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah anggota tubuh, dan apabila ia buruk, maka buruklah tubuh manusia itu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para jamaah, pada hari ini kita bersihkan hati dari semua sifat-sifat yang negatif. Dengan ketulusan dan keikhlasan hati, maka kita akan mudah memberikan maaf kepada sesama tanpa harus diminta. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi, idza shamu syahra ramadan wa kharaju ila idikum, yang artinya apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, yaqulullahu ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahum. Kemudian Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan tentu ia meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Fayunadi munadi ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum qad badaltu sayyiatikum hasanat. Kemudian malaikat berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah berkata, fayaqulullahu ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum. Kemudian Allah berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran dan hukum dan hikmah, faidah serta fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebab 12 bulan dikali 30 hari untuk tahun ini, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu yang halal menjadi haram, makan dan minum yang semula halal bagi manusia di sepanjang hari, maka di bulan suci Ramadan menjadi haram. Akan tetapi setelah semua cobaan, ujian yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semuanya pernah merasakan lapar. Tidak semua merasakan lapar. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Maka apa sesungguhnya yang menahan kita tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid,
Apakah yang menahan kepala kita sehingga tidak mau menunduk, tidak mau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan sulit mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak-hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu mendorong kepada kejelekan. Apakah kesombongan kita sudah demikian memuncak sehingga sedemikian lantang kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, untuk rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yakni karunia iman dan Islam. Apakah setelah Ramadan sekian semakin dekat? Apakah setelah Ramadan ini kita semakin dekat dengan Islam, ataukah justru semakin jauh? Hanya diri kita sendiri yang nanti akan membuktikan. Oleh karena itu ada tiga pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia ini. Pesan yang pertama, Ramadan adalah pesan moral atau tahzibun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni musuh yang terbesar adalah musuh hawa nafsu. Sebagai musuh yang tidak pernah berdamai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena apa? Pada hakikatnya puasa yang telah kita lakukan bersama adalah untuk memerangi hawa nafsu. Para jamaah, selanjutnya kita akan menjadi insan yang muttaqin, insan yang pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Seseorang yang dalam hari raya ini memperlihatkan tiga hal sebagai pakaiannya, yakni menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf kepada orang lain, dan berbuat baik pada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pesan yang kedua adalah pesan sosial Ramadan yang terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada 8 asnaf, terutama kepada kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi.
Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong atau ta'awun antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya kesehariannya serba kekurangan. Hadirin, untuk pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yakni jihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yakni badlu ma indahu wa ma fi wus'ihi linaili ma inda rabbih min jazili thawabi wan najati min alimi iqabih. Yang artinya mengecilkan arti segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahala serta keselamatan dari dan siksanya. Pengertian jihad ini lebih komprehensif karena yang dituju adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda ataupun jiwa kita, untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama jihad melawan diri kita sendiri atau hawa nafsu kita yang disebut sebagai jihadul akbar atau jihad yang paling besar. Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi sakit maupun sehat, baik dalam kondisi susah maupun senang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Covid-19. Kesabaran yang sangat perlu kita pupuk, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang soleh, banyak menghadapi ujian berat, tapi dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti Nabiullah Yunus dikarantina di perut ikan, akhirnya mendapati umatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabiullah Yusuf, beliau dikarantina di penjara, akhirnya keluar menjadi nabi dan raja. Dan seperti halnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari, yang pada akhirnya diwahyukan surat Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam ini. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, mari kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat Covid-19 ini dari bumi Nusantara ini atau seluruh dunia, dan serta masyarakat Indonesia ini dijauhkan dari berbagai musibah, bala dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam wa qaddara rizqahu wa ajalahu wa alaihi bika'sil manuni qad hakam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa syarafallahu bihil mursalin wa bihi khatam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin bihi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan katsiran 'anil khata' wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum acara halal bihalal, saling memaafkan dan makan bersama, ada beberapa pengumuman dari takmir. Pertama, alhamdulillah atas berkat doa restu Bapak Ibu semua, atas doa para bini sepuh, atas support
para penasihat takmir dan support semua warga. Agenda Ramadan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Hanya satu agenda yang mohon maaf kami cancel, yaitu buka bersama. Akan tetapi meskipun buka bersama kita cancel, Allahu Akbar, subhanallah, tiap hari ada yang ngirim makanan untuk buka bagi jamaah yang sholat maghrib dan sholat isya. Yang kedua, alhamdulillah sedekah Ramadan yang Bapak Ibu titipkan ke kami hingga akhir Ramadan terkumpul 12.950.000 rupiah. Alhamdulillah. Dana tersebut kami pakai untuk keperluan kegiatan Ramadan, adapun kekurangannya kita ambilkan dari kas masjid. Yang kedua, posisi kas masjid pada hari ini sebesar 79.671.949 rupiah. Dan berikutnya alhamdulillah perolehan zakat fitrah tahun 2020 atau Ramadan 1441 Hijriah meningkat 16,96% dibanding perolehan zakat fitrah tahun yang kemarin. Alhamdulillah tahun ini terkumpul beras 996 kg rupiah, kurang 4 kilo jadi 1 ton. Beras tersebut didapat dari 73 kepala keluarga dan 290 jiwa. Zakat mal kami terima 500.000 dan sedekah ada 600.000. Adapun penyalurannya 95,51% kami serahkan kepada fakir miskin dan 4,89%-nya kami serahkan kepada sabilillah. Dan alhamdulillah pada H-1 sebelum sholat Id semua zakat fitrah yang Bapak Ibu titipkan sudah kami salurkan. Semoga menjadi amal kebaikan dan pembersih harta Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya atas nama Takmir Masjid An-Nadifah mengucapkan banyak terima kasih atas support pikiran, dana, tenaga, materi, moral dan lain sebagainya, sehingga Masjid An-Nadifah alhamdulillah atas berkat rahmat Allah masih bisa melaksanakan kegiatan sebulan penuh dan semoga menjadikan diri kita menjadi istiqomah. Yang kedua, atas nama takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata tindak tanduk kami pribadi maupun takmir yang tidak berkenan di Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan pada momen hari ini kita maafkan, saling memaafkan. Dan yang terakhir mohon doanya, moga-moga kegiatan Ramadan bisa kami lakukan, bisa kami tingkatkan untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nanti kita saling memaafkan. Dan untuk kebersamaan bersama, alhamdulillah ada hamba Allah yang bersedekah ke tempat opor untuk kita semua, sehingga nanti kita nikmati bersama-sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.